Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya yang tidak sombong, yang rajin menabung, yang rajin sedekah, yang ridho dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kita semua dilimpahi rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, dari kita mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi, sampai ajal menjemput. Pokoknya ya, semoga kita semua itu berada dalam keberkahan dan keriduannya. Pokoknya segala kebaikan untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Nah, kita lanjutkan lagi ya, membahas ahli wirid tahap pemula. Itu kan yang kemarin. Nah, sekarang psikologis ahli wirid tahap menengah ya. Nah, kalau sudah tahap menengah ini biasanya orangnya itu sudah istiqomah. Misalkan kalau kalau baca la ilaha illallah misalkan 300 tiap hari. Kalau misalkan 500 tiap hari satu kali baca kalimat tahlil itu ya, atau misalkan tahmid gitu, atau takbir, atau istighfar, atau tasbih, atau apa saja. Biasanya tahap menengah ini sudah rutin, sudah istiqomah ya. Ya kalau mau 1000 ya 1000 gitu. Kalau mau misalkan 5 macam wiridan itu misalkan 200 jumlahnya 1000 gitu, atau satu kalimat Allah itu misalkan 1000 jumlahnya 5000 gitu, atau berapa semampunya ya. Dan itu relatif tergantung tingkatan psikologis masing-masing. Jadi dalam hal ini psikologisnya itu tiap orang kadarnya berbeda-beda. Ada yang hanya mencapai ratusan, ada yang mencapai ribuan, bahkan ada yang mencapai puluhan ribu, ya kan? Nah, biasanya itu beda-beda tiap orang. Karena saya tidak menceritakan yang khusus, jadi menceritakan yang umum saja. Yang batas golongannya itu ya mungkin hanya mencapai ribuan, karena memang ini tahap menengah gitu kan. Jadi tahap menengah ini satu kali wirid 500 atau 1000 itu udah termasuk bagus gitu ya, udah termasuk menengah gitu. Kalau yang tahap pemula itu kan sebatas nyanyian sholawatan gitu kan, atau ya masih ratusan gitu gitu, atau masih seneng dinyanyi-nyanyiin gitu ya. Dan itu kadang-kadang ya namanya masih tahap pemula, dan kadang-kadang masih masih ABG ABG gitu kan, jarang yang mau duduk tekun gitu kan, duduk tekun gitu sambil wirid yang banyak. Nah itu memang jarang ya, tapi ya ada yang khusus, ada yang sudah seperti itu, tapi saya bicaranya yang umum. Nah terus kalau misalkan sudah istiqomah 500 atau 700 atau 1000 atau 2000 3000 atau 5000 atau berapapun ya wiridan itu, dan itu biasanya memang tetap bervariatif ya. Lagi-lagi memang manusia itu memiliki jiwa pembosan. Maka dari itu Allah menyediakan rangkaian-rangkaian ibadah yang beraneka ragam. Tidak hanya dalam sholat sunnah saja, namun dalam wiridan pun. Nah, mungkin mengapa ada Asmaul Husna itu kan ada 99 ya nama Allah yang sempurna. Ya karena ya memang kita pembosan. Coba bayangkan kalau misalkan Asmaul Husna hanya akbar, misalkan hanya ya Allah ya akbar, terus kita bacanya Allahu Akbar mulu setiap hari, tentu bosan dong. Tapi kan ada la ilaha illallah, ada alhamdulillah, ya kan, ada astagfirullah, ada Allahu Akbar gitu kan, ada ya Salim, ada ya Hadi gitu kan, ada ya Alim gitu kan, ya Latif, ya Khobir, ada ya Mubin gitu kan, ada ya Aziz, ada ya Gofar gitu kan, ya Sobur gitu kan. Nah pokoknya semua itu untuk kita wiridkan itu biar kita itu nggak bosan gitu, biar kita nggak bosan ya. Nah
Terus yang tahap menengah berikutnya itu biasanya kita itu kalau sudah zikirnya sudah masuk ya, wiridannya sudah masuk gitu, biasanya kita nggak berasa kalau udah tidur itu apa, tangan bergerak sendiri kan pakai tasbih misalkan, terus tangan tuh bergerak sendiri, tapi kita mendapati pada saat kita bangun tidur tuh kita berasa gitu loh, maksudnya mau mau bangun tapi belum bangun, tapi sadar kalau tangan itu bergerak, dan saat kita misalkan melek, tangan itu masih bergerak gitu loh, tangan itu masih bergerak padahal kita tuh lagi tidur. Nah itu kalau wiridannya sudah masuk, itu kayak yang udah menengah ya, yang udah menengah gitu, tingkat menengah itu ada psikologis, yang mana kita wirid sampai ketiduran, sampai tasbih pun memutar sendiri tangannya. Jadi wiridannya itu sudah masuk ke anggota dohir bagian jari jemari gitu loh. Jadi ininya sudah berzikir. Jadi bergerak terus gitu kan, padahal kan kita udah tidur. Nah, kalau sudah mengalami fase seperti itu, selamat. Jadi sudah masuk ahli wirid tahap menengah ya. Nah, terus tahap menengah berikutnya yaitu saking senangnya kita wirid dan kita senang mengucapkan ya kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil, istighfar ataupun asmaul husna yang lainnya. Biasanya kita itu kan sambil tidur gitu kan, tapi mulut itu masih ngucap gitu loh, la ilaha illallah, 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 terus gitu kan. Tapi kita sadar gitu loh, tapi tidur tapi ingat, tapi ngucap, tapi kita tetap ngucap terus gitu kan. Nah, itu tahap menengah berikutnya. Jadi itu kalau sudah mencapai seperti itu udah menengah, udah mau ke atas ya, udah mau meningkat lagi gitu. Jadi menengahnya itu udah makin meningkat. Dan psikologis berikutnya yang tahap menengah itu ahli wirid, kalau kita tidur, ketiduran wirid, kita sadar lagi wirid, ketiduran tapi kita sadar lagi tidur masih ngucapin kalimat wirid gitu. Nah, biasanya pada saat bangun tidur pun kita akan tetap ngewirid, tetap berzikir gitu. Jadi pada saat mau bangun tidur tuh tahu-tahu mulut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, pas melek ternyata masih ngucap tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, padahal masih lulungu gitu kan, masih ini jam berapa, apa udah subuh apa belum gitu kan. Nah, itu biasanya mulut itu masih tetap berzikir, masih tetap wirid gitu kan, ngawirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu kalau sudah bisa seperti itu adalah psikologis ahli wirid tingkat menengah yang lebih ke atas lagi gitu. Sampai sini masih bisa dipahami kan? Jadi ciri-ciri atau psikologis ahli wirid itu dari tahap pemula sampai tahap menengah itu mulai dari senang sholawatan, kalau kaget sering baca kalimat-kalimat Allah atau asmaul husna, terus misalkan saking bocornya ke kamar mandi pun mengucapkan kalimat wirid, tapi itu dosa, tidak boleh ya, harus dikendalikan, harus dikontrol gitu, dalam hati aja, cukup dalam hati gitu, jangan didohirkan kalau di kamar mandi. Nah, terus biasanya di jalan atau lagi ngapain seneng ngitung pakai jari gitu kalau nggak pegang tasbih, padahal kita tuh lagi wirid. Terus di tempat tidur, di ruang TV gitu kan, suka nyediain tasbih. Jadi walaupun nonton, tapi ya tangan tetap wirid gitu. Entah hatinya ingat atau tidak sama Allah, yang jelas mulutnya sudah terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat Allah gitu. Senang wirid ya, senang berzikir gitu. Kalau istighfar ya istighfar aja gitu. Kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah aja gitu. Kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus aja begitu. Mau nonton TV, mau sambil makan gitu kan, sambil ngemil gitu, sambil ngobrol, biasanya tangan itu tidak berhenti memutar tasbih. Nah, terus tingkat psikologis yang lebih menengah lagi yaitu kalau kita sampai ketiduran, sebelum tidur kita wiri dulu, biasanya kita sudah ngeleyep gitu ya, sudah tidur, tapi berasa gitu kita tuh masih mengucapkan la ilaha illallah gitu. Nah, terus meningkat lagi tahap
menengah ke atasnya lagi ya, kita akan mendapati pada saat kita bangun tidur, kita masih tetap mengucapkan kalimat Allah, atau masih tetap wirid, atau masih tetap berzikir. Padahal hati kita atau badan kita itu kondisi sedang tidur, mau bangun, itu biasanya masih mengucapkan. Nah, gitu ya. Jadi usahakan kalau udah sampai segitu, itu berarti selamat, bahwa kita di ciri-cirinya itu akan menjadi seorang ahli wirid gitu, atau ahli dikir ya. Tapi masalah dikir belumnya gitu ya, maksudnya bener-bener ingat Allah segenap jiwa dan raga atau belum, itu bervariatif pada hati kita masing-masing yang tahu gitu kan. Ada yang memang sudah mencapai, ada yang memang belum gitu, jadi baru hanya sebatas dari dohir atau akal, jadi belum ke hati gitu. Tapi biasanya kalau bangun tidur masih mengucapkan, insya Allah itu sudah zikir ya, maksudnya sudah masuk ke tingkatan ahli dikir gitu, karena memang hatinya yang berzikir gitu, cuman bocor keluar lewat mulut gitu ya. Sampai di sini semoga bisa difahami ya. Jadi itulah psikologis ahli wirid atau ahli dikir tahap pemula dan tahap menengah. Nanti kita bahas lagi yang tahap menengah ke atas ya. Oke. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.